mungkin aku langsung aja pilih satu pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu, sebentar aku baca, Ibu Ida, Ibunda dari Rodi, siswa kelas 5 SD Al-Azhar. Bagaimana membuat anak sibuk tapi senang? Nah, anaknya mau dibuat sibuk segala macam tapi nggak merasa terbeban nih sama kesibukan yang kita kasih, yang kita berikan ke anak. Bagus sekali nih pertanyaannya. Ini pertanyaan 9 dari 10 orang tua nih. Ya, pertama, kesibukan itu penting. Kesibukan itu adalah salah satu anti narkolema. Jadi kalau ada narkolema, maka anti narkolemanya adalah kesibukan. Jadi anak-anak yang rawan, halo? Ya, Ayah Edi. Ya, anak-anak yang rawan terkena gejala narkolema tadi, itu adalah anak-anak yang kurang kesibukan. Jadi kesibukan itu adalah salah satu anti narkolema atau imun narkolema. Cuma pertanyaannya persis seperti yang tadi Bunda tanyakan, bagaimana sih supaya sibuk tapi tidak membebani? Ya, menarik kan? Gitu. Caranya adalah buat dia senang. Karena tidak ada orang senang itu terbebani. Kemudian supaya senang itu seperti apa? Yang pertama, ya kesibukannya itu kita cari apa yang menjadi kesenangan dia. Dia senangnya apa sih? Kemudian kita kaitkan antara kesenangan dia itu dengan pelajaran yang berbau pelajaran. Kalau anaknya senang makan, ya seperti tadi saya katakan, kamu suka makan apa? Sekarang harganya berapa? Itu kalau pesan 1 porsi berapa? Kalau 10 porsi seandainya kita makan nih berapa? Jadi kita kaitkanlah apa yang menjadi ketertarikan dia dengan pembelajaran. Saya lihat itu kan ada di Shinkanjuku ya. Kenapa sih kita harus belajar ngukur tinggi gitu? Karena supaya nanti kalau ngukur tiang listrik nggak usah manjat tiangnya kan gitu. Cukup dibidik aja. Nah itu sebenarnya yang membuat anak tertarik. Saya waktu Shinkanjuku memberikan tayangan video, saya ingat bagaimana Einstein mengajar anaknya. Anaknya itu diajar Einstein tuh nggak pernah di meja, nggak pernah di buku. Ya, walaupun zaman itu belum ada komputer, itu mainnya di mana? Di tangga, diambil telur, kemudian telur dilempar dari tangga, anaknya suruh perhatikan. Einstein tanya, kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Nah, belajarlah dia gravitasi. Einstein nggak ngajarin apa itu gravitasi, dia hanya bertanya gitu. Udah gitu pakai eksperimen, anak itu paling suka eksperimen. Kemudian kenapa telur ini pecah? Nah, belajarlah dia tentang susunan materi, nah, yang pembentuk cangkang telur. Wow. Kemudian begitu kuningnya pecah melebar kemana-mana, dia belajar tentang efek benturan. Saya sampai geleng-geleng kepala itu baca bukunya Lord Eddington yang ditulis tentang bagaimana Einstein mengajari anaknya. Nah, terus dia bawa ke danau, kemudian di situ bikin perahu-perahuan. Kenapa perahu ini bisa jalan? Dia belajar tentang angin dan daya dorong. Dia belajar tentang energi. Nah, seperti itu. Terus balapan perahu. Kenapa perahu yang satu kalah sama perahu yang lain? Dia belajar tentang model perahunya beda. Maka model yang beda akan membuat tahanan yang beda. Dia belajar tentang resisten air dengan benda. Wow, anaknya setiap hari sibuk, nggak usah disuruh belajar sama orang tuanya, tiap hari belajar sendiri, bereksperimen. Nah itu cikal bakalnya saya lihat dikembangkan oleh Shinkanjuku. Jadi how, why, itu kata kuncinya. Bukan ayo kerjakan, selama ini polanya ayo kerjakan, ayo kerjakan. Mereka nggak punya involvement, nggak punya keterlibatan, nggak punya ketertarikan. Nah kalau sudah begitu baru kita buat daftar. Yuk daftar aktivitas apa aja, pelajarannya apa aja. Jadi pelajaran apa mau dikaitkan dengan aktivitas apa, maka dia jadi sibuk. Nah ini lagi kesempatan buat Shinkanjuku. Pertanyaan ini nih, bagaimana Shinkanjuku bisa memberikan buku atau materi
yang menghubungkan antara kesukaan anak dengan pelajaran matematika, fisika, atau eksakta. Sehingga ketika di rumah atau selesai belajar sama mentornya atau tutornya dari Shinkanjuku, dia ngelanjutin. Jadi mentornya tinggal ninggalin tugas gitu. Ini kamu dikasih tugas gini ya, tapi tugas itu menarik bagi dia. Kalau sampai ini terjadi, wow, generasi Indonesia bisa wow banget lah, banyak yang jadi ilmuwan. Saya mah pede banget lah, anak Indonesia mah luar biasa, jago-jago. Optimis ya, Ayah Edi ya? Sangat. Sangat optimis. Sangat, makanya saya kalau diundang tuh selalu antusias kayak begini sama Shinkanjuku ya. Karena ini harapan. Harapan apa? Harapan ada sisi lain bahwa ada yang memikirkan sisi kreatif dari pendidikan. Sementara kalau kita berharap dari pemangku kebijakan ya kita sama-sama tahulah. Betul. Kita nggak bisa berharap dari satu pintu ya, Ayah Edi. Betul, kata kuncinya itu. Nggak bisa berharap dari satu pintu. Ya sudah ya, pintu yang ada ya kita pakai. Kemudian kita cari lagi pintu yang lain. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan pick up question kedua tadi, bagaimana membuat anak untuk autopilot belajar. Nah, itu tadi ya, dikasih rasa ingin tahu yang cukup tinggi sehingga dia mau bereksperimen sendiri. Ya, betul anyway, saya mau tanya ya, Mas Ronald ini dulu mantan penyiar begitu ya? Kok bawain acaranya kayak luas banget? Masih siaran sampai saat ini ya. Di mana? Kalau weekend. Oh, iya, soalnya beda aja gitu bawainnya, kok kayak penyiar banget. Makanya suasananya hidup gitu. Tapi by the way memang aku lumayan setelah join di Shinkanjuku ini aku jadi tahu ternyata anak itu punya karakter yang berbeda-beda, walaupun goalsnya satu nih untuk ngajarin rumus fisika gitu ya, tapi rumus matematika lah kita katakan. Tapi untuk ngajarin satu rumus ini, anak dengan karakter A harus dengan pendekatan ini, karakter B dengan pendekatan ini. Tentu ini berguna buat aku kelak nanti kalau menjadi orang tua gitu ya. Dari sekarang nih udah dibimbing nih, udah dapat kisi-kisinya juga dari Mas Icat, dari Mas Ame gitu. Ya. Oh begini. Dan jadi lebih sabar nanti loh. Ini luar biasa nih, dapat sesi bisa interaktif sama Ayah Edi. Wah, ini salah satu momen yang ini nggak bisa saya lupakan. Terima kasih. Ayah Edi, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga, karena tadi pertanyaan keduanya kan udah dijawab secara langsung Ayah Edi. Siap. Nah,